Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah ludes dan 2 lainnya terdampak akibat kebakaran di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Penjabat Gubernur Kaltim digugat oleh mantan Kepala Satpol PP. Otorita IKN memastikan banjir di Sepaku bukan akibat pembangunan IKN. Inilah di antara bibit tanaman yang akan menghijaukan kawasan Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku, Penajam Pasir Utara. Bibit tanaman dari berbagai jenis itu nantinya akan ditanam di areal kritis kawasan Ibu Kota. Luas arealnya mencapai 126.000 hektar atau sekitar 65% dari luasan IKN. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri menyatakan, pembibitan yang sudah berlangsung 2 tahun ini merupakan komitmen pemerintah untuk menghutankan kembali lahan kritis di IKN. Nantinya penanaman akan dikerjakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa dari 256.000 hektar wilayah IKN itu kan 65%-nya adalah kawasan tinggi. Dari 65% yang kawasan tinggi itu memang kami menemukan kira-kira 126.000 hektar itu area yang sudah kritis yang perlu dilakukan reforestasi. Jadi kegiatan reforestasi akan difokuskan pada area 126.000 hektar itu. Nah, dalam 2 tahun ini lebih banyak kegiatan-kegiatan persiapan dan koordinasi, di mana kegiatan reforestasinya itu dilakukan misalnya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga ada kegiatan yang dilakukan bersama dengan perusahaan-perusahaan dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme crowdfunding yang juga digagas oleh sebuah konsorsium yang disebut dengan Satu Hijau Nusantara. Nah, sampai dengan saat ini kegiatan reforestasi itu sekitar 3.000 hektar yang sudah dilaksanakan. Reforestasi hutan kawasan IKN ini ditargetkan selesai pada tahun 2045. Ini sesuai dengan konsep kota hutan pintar di IKN. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kita ini bukan yang motor. Gak nanggone. Inilah di antara 1.500 bibit pohon yang akan ditanam di kawasan Sungai Siring, Samarinda Utara. Tujuannya yakni untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Kapolresta Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menyatakan, penanaman ini merupakan rangkaian dari perayaan Hari Bayangkara ke-78. Awalnya mereka hanya mendapatkan 1.000 bibit. Belakangan seorang warga ikut membantu dengan menyumbang 500 bibit. Pohon ya, yang targetnya kita di target 1.000 bibit pohon. Alhamdulillah hari ini dibantu oleh Pak Jarso bisa mencapai 1.500 bibit yang kita tanam hari ini. Dan kemudian juga ada kegiatan untuk mendukung program ketahanan pangan serta pemberian beasiswa kepada adik-adik kita yang masih bersekolah. Mudah-mudahan harapan kita dengan program penanaman ini kita bisa mendukung kelestarian lingkungan dan tentunya dengan program ketahanan pangan kita bisa terus mensukseskan program pemerintah dalam rangka menuju Indonesia Emas.
Kegiatan ini pun diiringi dengan pemberian beasiswa kepada beberapa pelajar. Salah satu dari mereka yang memiliki hobi matematika mengaku senang karena telah dibantu. Kelas 3 Ustaz. Kelas 3 SD. Tadi dapat beasiswa ya? Seneng nggak dapat beasiswa? Seneng ya? Teman-temannya berapa orang dapatnya? Tahu dapat berapa? Berapa ya? Tadi dikasih tahu siapa suruh datang sini? Hah? Dikasih tahu siapa suruh datang sini? Sama siapa? Mama? Sama mama. Pelajaran di sekolah yang paling disenangi apa? Pelajarannya itu matematika gitu. Oh, paling senang matematika. Warga lainnya juga mendapatkan bantuan berupa paket sembako. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Banjir parah ini terjadi di salah satu wilayah dekat ibu kota negara Nusantara, yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Banjir yang terjadi Senin siang itu menyebabkan aktivitas warga terhambat. Terkait hal ini, Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Mirna Asnawati Safitri memastikan banjir tersebut tidak disebabkan pembangunan IKN. Ia menyebut banjir tersebut dampak dari topografi kawasan itu. Ia memberikan kesimpulan tersebut setelah mendapat penjelasan dari sejumlah warga. Meski begitu, otorita akan mempelajarinya lebih mendalam. Itu kan faktornya kompleks ya. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan topografi, lingkungan dan lain-lain. Kami terus mempelajari upaya-upaya untuk melakukan pencegahan yang lebih efektif lagi, terutama pada area yang merupakan lokasi berulang adanya genangan air. Itu bukan dampak daripada pembangunan, Bu? Saya kira enggak ya. Tidak ada berhubungan. Ya, karena lokasi itu adalah lokasi yang memang sudah pengakuan dari masyarakat yang ada sekitar tahun 70-an itu memang adalah lokasi-lokasi yang sudah lebih biasa lagi. Makanya untuk melihat dampak ini kami sedang melakukan studi untuk kita betul-betul berbasis kepada data yang precise. Ya. Yuk doakan motor depan, Lur, selamat. Jangan turun gas, dorong air. Banjir di Sepaku ini merendam 4 desa, yakni Sukaraja, Karangjinawi, Bukit Raya, dan Kelurahan Sepaku. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Tembus. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.